Buat teman-teman yang udah join TikTok affiliate tapi sampai sekarang belum punya penghasilan stabil atau tiap hari nggak banyak yang check out, mungkin teman-teman masih melakukan beberapa kesalahan ini. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas beberapa kesalahan yang teman-teman harus hindarin saat join TikTok affiliate. Jadi kalau teman-teman nonton video ini sampai selesai, harusnya teman-teman bisa praktikin dan insya Allah akun teman-teman nanti bakal berubah drastis, viewsnya naik, kemudian yang check out setiap hari itu bakal lebih stabil. Jadi teman-teman tonton aja video ini sampai selesai karena banyak poin-poin penting yang bakal saya sampaikan. Oke, yang pertama adalah teman-teman masih daftar TikTok affiliate itu lewat jalur seller center. Jadi teman-teman, asal teman-teman tahu bahwa kalau teman-teman join TikTok affiliate lewat seller center, itu sebenarnya fitur yang disediakan untuk seller untuk mempromosikan produk mereka. Jadi seller itu kalau di TikTok dituntut untuk beriklan, dituntut untuk punya budget setiap bulan untuk beriklan untuk mempromosikan produk mereka. Jadi kalau teman-teman join lewat situ, pasti viewsnya itu nggak bakal naik teman-teman. Dan itu udah terbukti, saya udah ngerasain sendiri di akun kedua saya. Itu viewsnya lama banget tagnya, yang check out juga nggak ada, dan kita nggak pernah bakal punya showcase. Jadi showcase itu sangat berpengaruh ya di traffic kita. Jadi misalnya orang datang ke toko kita, dia bakal langsung buka showcase kayak gini. Dan bisa jadi mereka juga bisa check out produk lewat showcase kita. Dan tanpa melalui video, kita juga bisa dapetin komisi. Showcase ini juga linknya bisa kita share teman-teman. Showcase ini bisa kita share linknya ke Instagram, kemudian di YouTube kita, di sosial media kita yang lain. Showcase ini linknya bisa kita share teman-teman. Nah ini misalnya saya mau share ya. Tinggal copy linknya, tinggal kita taruh di akun sosial media kita. Dan nanti misalnya kita lagi spill produk lewat story, lewat reels, atau lewat short, orang-orang yang penasaran dengan produknya bakal nyari link di bio kita. Dan orang bisa masuk ke showcase kita. Tapi sedangkan untuk akun TikTok affiliate yang daftarnya lewat seller center, itu nggak bakal pernah punya showcase. Walaupun suatu saat dia followersnya jadi 50.000, dia nggak bakal pernah punya showcase. Jadi saran saya, buat teman-teman yang sudah terlanjur daftarnya lewat seller center, teman-teman sekarang fokus tetap bikin konten konsisten, tapi sambil nyari followers. Gimana cara nyari followers? Teman-teman bisa bikin video tanpa keranjang kuning, kayak ngasih tips, atau ngasih pengetahuan ke orang-orang, atau ngasih hiburan. Itu teman-teman bisa ngelakuin. Tetap bikin konten, tapi kurangi frekuensi ngupload keranjang kuningnya teman-teman. Jadi ini saya temuin di forum yang mereka lakukan untuk akun yang daftarnya lewat seller center seperti itu. Jadi mereka bikin konten tanpa keranjang kuning yang tujuannya untuk mengedukasi atau memberikan informasi kepada viewers. Jadi teman-teman walaupun udah daftar lewat seller center, fokus aja tetap bikin kontennya, tapi saya sarankan teman-teman mulai bikin konten untuk mengedukasi atau memberikan informasi ke orang-orang. Nanti viewersnya sendiri bakal tetap naik. Misalnya teman-teman ngasih video edukasi tentang gimana cara menggunakan suatu produk tertentu, tetap aja terkait dengan produk yang teman-teman promosiin. Misalnya kayak teman-teman promosiin sandal jepit, teman-teman bisa ngasih tips cara merawat sandal jepit atau cara membersihkannya seperti itu. Nanti viewers teman-teman kalau tertarik itu bakal follow kok. Nanti buat dapetin followers 600 itu tinggal sering-sering bikin video edukasi sama sering-sering bikin video yang informatif. Nah, saran saya ada beberapa kesalahan teman-teman afiliator pemula itu sering membahas tentang affiliate, padahal itu akun jualan. Hindari teman-teman. Misalnya kalau teman-teman jualan, jangan bahas tentang affiliate. Misalnya kayak nge-share penjualan, screenshot terus bikin TikTok. Misalnya penjualannya hari ini 5 juta, penjualannya hari ini 100.000. Kemudian teman-teman screenshot, kemudian teman-teman itu nge-share di postnya teman-teman. Itu akan ngerusak reputasi dan algoritma akun teman-teman. Saya berani jamin. Karena yang datang ke teman-teman itu adalah orang-orang yang suka nge-share penghasilan mereka di TikTok affiliate. Jadi yang datang bukan pure pembeli, yang datang malah para afiliator lain. Nah, itu harus dihindari. Kemudian teman-teman yang baru mulai join TikTok affiliate itu jangan spam komen. Jangan spam komen di video orang yang lagi viral. Misalnya teman-teman nemu video viral, support hadir. Kemudian jangan lupa fallback kak. Itu jangan dilakukan teman-teman. Nanti akun teman-teman pasti bakal terdeteksi sebagai akun FLKS. Karena teman-teman itu mengomentari sebuah konten yang tidak relate dengan kontennya. Misalnya orang lagi nge-review powerbank, tiba-tiba teman-teman komen support bang, minta follow back, hadir, apa itu nggak ada gunanya teman-teman. Teman-teman komen-komen kayak gitu itu cuma buang-buang waktu. Daripada teman-teman scroll cuma buat komen gak jelas, minta follow atau minta terus komen hadir.
komen support lah atau nggak jelas kayak gitu, itu cuma buang-buang waktu teman-teman, cuma buang-buang energi aja. Kenapa waktu yang teman-teman pakai buat buang-buang waktu kayak gitu, teman-teman nggak pakai buat bikin konten aja, bikin konten edukasi atau bikin konten gimana cara menggunakan produk tanpa keranjang kuningnya, biar followersnya teman-teman itu cepat naik ke 600 lebih. Biasanya kalau teman-teman sering bikin video tips kayak gitu, nanti personal brandingnya teman-teman tuh bakal naik. Nah, misalnya kayak saya di sini emang full jualan, tapi biasanya saya selipin tips cara penggunaan produknya. Jadi secara nggak langsung followers itu bakal naik secara organik. Nah, teman-teman bisa lihat di konten saya yang ini, viewsnya udah 7 juta. Ini followersnya saya dapetin udah 19.000. Cuma lewat satu video ini aja saya dapetin followers 19.900, hampir 20.000. Nah, kemudian di video yang ini followers yang saya dapetin juga lumayan banyak. Saya dapat followers 8.000. Jadi teman-teman kalau bikin konten yang menarik atau bikin konten edukasi itu followersnya cepat banget naiknya. Jadi cari masalah yang kira-kira terjadi untuk orang-orang dan teman-teman bisa kasih solusinya. Insya Allah nanti followers teman-teman bakal naik. Jadi berhenti buang-buang waktu untuk komen-komen di video TikTok orang kayak support, hadir, dan berbagai macam komen-komen spam lainnya. Itu terdeteksi sebagai spam teman-teman. Karena saya sendiri kalau nemu komentar kayak gitu biasanya usernya itu langsung saya blokir. Pertama itu bisa ngerusak traffic di akun orang teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau akunnya suatu saat diperlakukan seperti itu, jangan melakukan hal yang demikian juga. Kemudian afiliator pemula itu biasanya males bikin konten. Yang sering jadi masalah pada afiliator pemula tapi ngeluhnya banyak, itu mereka males bikin konten. Padahal saya udah nunjukin di beberapa video saya cara bikin konten simple, cara bikin konten yang bisa ngejual, cara bikin hook, cara bikin isi konten yang simple-simple dan ada call to action-nya. Tapi biasanya afiliator pemula itu males, jadi mereka beralasan mereka nggak punya produk, kemudian mereka bilang belum dikasih sampel. Jadi itu bukan alasan yang sangat-sangat tepat teman-teman. Teman-teman kalau nggak punya sampel jangan dipromosin karena nanti bakal kena pelanggaran. Apalagi kalau teman-teman belum punya produknya, kemudian teman-teman cuma screenshot aja, banyak banget teman-teman yang jualan dengan model kayak gitu. Dan itu nggak akan pernah direkomendasikan ke FYP orang-orang. Jadi videonya mungkin viewsnya bakal di bawah 100, kadang viewsnya cuma 5. Yaitu karena konten seperti itu sangat-sangat tidak direkomendasikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman afiliator pemula, belajar bikin konten. Dan itu udah saya tunjukin di beberapa video saya, teman-teman bisa cek di playlist saya. Di playlist belajar TikTok affiliate dari 0 sampai bisa menghasilkan, teman-teman bisa belajar cara bikin konten. Jadi yang saya tunjukin cara bikin kontennya adalah pakai CapCut. Ini saya contohin, kita rekam dulu footage-nya, baru kita isi voice over, itu pakai CapCut. Udah saya tunjukin dan teman-teman bisa praktekin. Dan kemudian buat teman-teman yang alasannya yang nggak punya sampel, itu menurut saya itu udah bisa terbantahkan. Teman-teman bisa pakai produk yang teman-teman biasa pakai sehari-hari. Mungkin teman-teman yang cewek punya skincare, punya gamis atau punya hijab, itu teman-teman bisa promosiin. Teman-teman bisa mulai dengan ngasih tips ke orang-orang cara membersihkan hijab, kemudian cara menggunakan skincare ini, atau cara menggunakan gamis ini, cara merawat gamis biar warnanya tetap awet. Teman-teman bisa ngasih tips seperti itu dulu. Jadi suatu saat akun teman-teman bakal dikenal, oh ini ada tips dari akun ini yang ngasih kita tips cara bersihin gamis, cara ngerawat warna hijab biar nggak luntur, cara pakai skincare ini. Orang-orang bakal tertarik karena apa? Teman-teman ngasih value. Value itu apa? Kayak informasi atau edukasi, itu adalah value yang teman-teman kasih ke orang, nanti orang-orang bakal tertarik dan nge-follow akun teman-teman. Jadi setiap teman-teman ngupload video, itu bakal viewsnya pasti lebih banyak daripada sebelum teman-teman ngasih tips-tips kayak gitu. Jadi kontennya campur aja teman-teman. Dan teman-teman yang gak punya sampel itu sebenarnya sangat-sangat tidak masuk akal. Teman-teman gak punya alasan. Ingat teman-teman, TikTok affiliate itu adalah bisnis dan bisnis itu harus ada modal. Untuk memulai sebuah bisnis kayak TikTok affiliate itu teman-teman harus investasi. Teman-teman beli sampel atau teman-teman bisa pinjam produk punya teman, itu teman-teman bisa review. Jadi kita harus modal teman-teman. Jadi buat yang alasannya nggak punya sampel itu, ini saran saya, kalian kalau masih beralasan kayak gitu nggak usah join TikTok affiliate aja. Karena orang-orang kayak kalian itu adalah pemalas yang nggak mau berkorban untuk mendapatkan hasil. Jadi TikTok itu adalah bisnis dan kita harus pakai modal teman-teman. Jadi setidaknya beli sampel yang teman-teman masih bisa jangkau, nggak mungkin. Insya Allah teman-teman tuh pasti punya rezeki kalau buat beli sampel. Dan kalau teman-teman emang niat untuk join TikTok affiliate, pengen belajar bikin video, insya Allah pasti dikasih jalan teman-teman.
Jadi jangan pernah mengharapkan hasil maksimal dengan effort yang minimal teman-teman. Buat beli sampel aja nggak mau berkorban. Nah, kalau nggak mau beli sampel, teman-teman bisa mulai dari mereview apa yang ada di rumah. Magicom, blender, apapun, catokan, charger, kabel charger, casing HP, semuanya bisa kita promosiin. Dan hampir semua produk yang ada di rumah kita saat ini, produknya itu udah ada di marketplace TikTok. Dan teman-teman pasti bisa temuin sendiri. Produk yang mirip-mirip atau produk yang sama persis yang kita pakai di rumah. Kemudian sebenarnya yang jadi concern saya adalah orang-orang yang akunnya mau dicekin, bang kenapa akun saya viewsnya 0, akun saya viewsnya cuma 20. Dan ketika saya cek akunnya, ternyata videonya itu tempel-tempel, kemudian dia cuma rekam produk, kemudian ditaruhin musik, ditulisin, langsung check out. Itu nggak akan pernah ada check out konsisten setiap hari. Ingat teman-teman, TikTok itu viewers menunggu untuk mendapatkan informasi. Jadi cara yang paling tepat untuk menyampaikan informasinya adalah bukan dengan tulisan teman-teman. Kita harus menyampaikan dengan verbal, dengan bahasa kita. Misalnya kita mau jualan smartwatch ini, bayangin teman-teman, kita cuma kasih video kayak gini, kita tulisin. Orang tuh nggak mau repot sekarang nyari informasi. Mereka tuh nggak mau buang waktu mereka untuk ngebaca. Mereka biasanya cuma nonton video, kemudian mereka dengerin apa yang diomongin sama konten kreatornya. Jadi mereka simak apa yang disampaikan sama konten kreatornya. Nanti makanya di konten itu ada struktur konten, ada namanya hook, kemudian ada penjelasan produk atau narasinya, kemudian ada call to actionnya. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman bisa bikin cerita, smartwatch ini harganya tiba-tiba lagi turun dari 300.000 jadi 90 ribuan aja. Coba deh klik kerannya di bawah. Bayangin kalau teman-teman cuma pakai video goyang-goyangin produk kayak gini, terus tulisannya nggak ada, CTA-nya nggak ada, gimana orang mau beli teman-teman? Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman join TikTok Affiliate, teman-teman harus berusaha belajar bikin konten. Harus belajar bikin konten, dan itu menurut saya wajib ya teman-teman belajar. Daripada teman-teman sekarang masih melakukan hal yang sama, screenshot, goyang-goyangin produk, skill teman-teman nggak akan bertambah. Yang check out nggak ada, followers pasti nggak bakal cepat naik dengan model konten yang seperti itu. Karena itu udah termasuk ke konten spam atau konten sampah. Jadi buat teman-teman yang udah join TikTok Affiliate, berhenti bikin konten seperti itu. Sekarang teman-teman harus belajar untuk bikin konten. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Ini benar-benar kesalahan yang banyak banget afiliator pemula lakuin. Pertama adalah mereka beralasan nggak punya sampel. Kedua, sering komen-komen spam di konten orang. Follow, hadir, support, kemudian kenalin nama nggak jelas, kemudian minta fallback, itu jangan dilakuin lagi. Kemudian yang alasan nggak punya sampel itu jangan gabung TikTok Affiliate aja. Kalian itu nggak bisa join TikTok Affiliate tanpa punya modal. Kalian harus punya modal. Kalau nggak mau beli sampel, kalian bisa review produk yang kalian punya di rumah. Jadi saya tegasin aja nih, yang alasan nggak punya sampel, nggak bisa beli sampel, nggak usah join TikTok Affiliate aja. Kalian itu nggak pantas untuk join TikTok Affiliate. Nggak mungkin kalian nggak punya produk sedangkan kalian masih mampu beli kuota, masih bisa nonton YouTube, masih bisa main TikTok. Itu nggak mungkin. Kalian bisa review produk yang kalian punya, baju yang kita pakai, jaket, topi, semuanya itu bisa kita promosiin. Nah, kemudian untuk yang joinnya lewat seller center itu nggak apa-apa, lanjutin aja bikin kontennya. Tapi saran saya kalian harus mulai bikin konten yang informatif, yang edukatif, yang bisa menambah followers. Misalnya kayak tips atau cara melakukan sesuatu atau cara merawat produk, tetap aja yang terkait dengan produk yang teman-teman promosiin. Jadi itu sangat efektif buat nambah followers. Pokoknya konten yang isinya informasi dan edukasi itu cepat banget buat nambah followers. Buat teman-teman yang masih bikin konten tempel-tempel, screenshot, video pemandangan, tiba-tiba nanti di akhir naruh screenshot produk, itu berhenti. Itu bukan konten kreator namanya, tapi itu tukang upload. Jadi kalau kalian pengen belajar, pengen punya penghasilan lewat TikTok Affiliate itu, belajar bikin kontennya, belajar jelasin produk ke orang. Jadi kalau kalian cuma video-video goyang-goyang kayak gini itu nggak bakal bikin penghasilan stabil, dan video kayak gitu udah di blacklist ya, udah di blacklist dan dianggap sebagai spam. Jadi kalau kalian upload view-nya 0, view-nya 20 itu karena konten kalian tidak berkualitas gitu. Tidak sesuai dengan standar komunitas yang TikTok berikan. Jadi belajar bikin konten. Karena saya juga udah buatkan beberapa video gimana cara bikin konten simple buat brutalin produk. Jadi kalau kalian udah terbiasa bikin konten, teman-teman udah biasa bikin konten, nanti teman-teman pasti bakal jago. Jadi berhenti bikin konten spam kayak gitu.
Jadi kayaknya itu aja yang bakal saya sampaikan di video ini. Terima kasih udah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau kalian pengen serius belajar TikTok affiliate, karena di sini saya bakal menyampaikan ilmu-ilmu yang mungkin kalian belum pernah tahu. Bahkan kalau kalian join di kelas-kelas premium, semuanya udah saya sampaikan di sini. Teman-teman mau join kelas 1,5 juta, teman-teman mau join kelas ratusan ribu, itu informasinya pasti bakal sama. Karena saya itu praktisi, saya benar-benar praktik, dan semua hasil eksperimen yang saya lakukan, dan semua hasil percobaan yang saya lakukan di kedua akun saya, itu bakal saya sampaikan di channel ini. Teman-teman bisa bayangin, seminggu kita bisa dapat 4 juta, 5 juta, dan pagi-pagi kayak gini, ini mau jam 7 pagi, saya udah dapat komisi 136 ribu. Intinya adalah, kita harus melakukan sesuatu yang emang sudah benar-benar bisa menghasilkan, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu. Yang udah terbukti menghasilkan itu ikutin aja cara orang. Misalnya saya bikin video original setiap hari. Saya ngupload video setiap hari itu 5, 6, sampai 8 per hari. Bahkan sampai 10. Dan teman-teman bisa ngelakuin juga hal yang sama. Bikin konten original, upload. Jangan peduliin sama views. Karena semakin hari kita upload, nanti views kita itu bakal naik, teman-teman. Dulu juga saya stuck di 200, kadang views saya di 159, tapi sekarang views saya itu pasti naik ke 1000-an, ke 600-an, ke 400-an, itu pasti naik. Karena saya konsisten bikin video original. Jadi terima kasih udah nonton, buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, jangan lupa yang pengen belajar TikTok affiliate, teman-teman bisa join di grup Telegram private ya, itu gratis, kita diskusi di sana, teman-teman bisa nanya, nanti insya Allah bakal saya jawab. Dan di sana saya juga mau ngelihat siapa yang bisa berkembang dan bisa lebih cepat dari saya. Saya berani jamin kalau teman-teman praktikin tips dari saya, teman-teman itu bisa mendahului komisi-komisi saya. Saya sekarang pasti komisinya 800 ribu sehari, 1 juta sehari, teman-teman bisa lebih dari itu. Jadi harapan saya dengan bikin channel YouTube ini yang ngebahas tentang TikTok affiliate, saya berharap teman-teman bisa punya penghasilan setidaknya 200 ribu per hari. Jadi sebulan saya niatnya teman-teman bisa dapetin hasil yang maksimal bisa 5 juta atau 6 juta per bulan. Itu niat saya di channel ini. Demi Allah saya nggak ada niat buat dapat keuntungan apapun. Pure saya nge-share ilmu dan pengetahuan saya yang saya dapatkan. Karena saya juga masih pemula, teman-teman. Saya baru join TikTok affiliate itu 6 bulan. Dan saya udah menghindari beberapa kesalahan yang nggak perlu. Jadi di channel ini teman-teman tinggal praktik aja apa yang saya sarankan, dan teman-teman bisa hindari apa yang nggak perlu dilakukan di TikTok affiliate. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya juga menyediakan untuk nge-review akunnya. Teman-teman bisa komen nama akun teman-teman di komentar. Nanti bakal saya review dan bakal saya buatin konten hasil reviewnya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat terus kontennya, jangan malas-malas.